Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab As-Siyam karangan Asy-Syaikh Al-Mufassir Abdullah Sirajuddin Al-Husaini rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannifu rawal Imam Ahmad an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, bahwasanya puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat nanti. Yaqulu as-siyamu ay rabb mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari fasyaffi'ni fihi. Puasa itu akan berkata nanti di hari kiamat, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari makanan dan syahwat pada siang hari di bulan Ramadan. Maka kata puasa, izinkan aku memberi syafaat untuknya. Ini kata puasa nanti di hari kiamat. Wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an juga berkata, mana'tuhun nauma bil laili fasyaffi'ni fihi. Al-Qur'an berkata, aku telah menghalanginya ya Allah dari tidur pada malam hari, maka izinkan aku memberikan syafaat untuknya. Qala fayashfa'an, maka keduanya pun itu diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat bagi orang yang puasa, bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dan puasa itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat. Warawal Imamu Muslim an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-hadits. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Umamah, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, Iqra'ul Qur'an, hendaklah kalian semua membaca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Al-hadis. Nah, ini merupakan hadis. La ilaha illallah. Jadi ini merupakan dalil kita ini dianjurkan banyak membaca Al-Qur'an, lebih-lebih di bulan puasa. Qala al-musannifu wa syafa'atul Qur'ani innama yanaluha man yatluhu haqqa tilawatihi. Dan syafaat Al-Qur'an itu hanya akan diperoleh oleh orang yang membacanya dengan sebenar-benarnya. Nah, bagaimana membaca Al-Qur'an haqqut tilawah? Bagaimana membaca Al-Qur'an dengan benar? Wa dzalika bimutaba'ati ahkamihi min ihlali halalihi wa tahrimi haramihi. Yaitu yang dimaksud dengan membaca Al-Qur'an haqqat tilawah, yaitu membaca Al-Qur'an dan juga mengikuti hukum-hukumnya, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Qur'an dan juga mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Wattakhalluqi biadabihi wal qiyami biwajibatihi fil laili wan nahar, serta berakhlak dengan adab-adab Al-Qur'an, dengan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Al-Qur'an,
dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Al-Quran, baik di malam maupun di siang hari. Kama rawahun Nasa'i, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma dzukira indahu sahabi Shuraih al-Hadrami radhiyallahu anhu qala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i bahwa ketika disebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat yang bernama Shuraih al-Hadrami radhiyallahu anhu, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Qala la yatawassadul Qur'an. Jangan menjadikan Al-Qur'an sebagai bantal. Apa maksudnya larangan menjadikan Al-Qur'an sebagai bantal? Ai la yukthir an-nauma alaihi hatta yasira lahu kalwisadah. Yaitu jangan terlalu banyak tidur sehingga Al-Quran hanya menjadi seperti bantal baginya. Ini yang dimaksud dengan hadis yang tadi. La yatawassadul Quran. Jadi jangan banyak tidur, Al-Qurannya gak dibuka, seakan-akan jadi bantal. Maka jangan. Bal yaqumu biwajibatil Qur'ani wa huquqihi wa la yaghfalu dzalika. Ya. Bisa saja tadi artinya Al-Qur'annya tidak diamalkan, ya, sama seperti bantal. Bal yaqumu biwajibatil Qur'ani wa huquqihi wa la yaghfalu dzalika. Jadi dia hendaknya menunaikan kewajiban dan hak-hak Al-Qur'an serta tidak lalai dalam menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh Al-Qur'an. Ini kitabnya, kitab wa dzakara al-Imam an-Nawawi 'anil aktsarin. Wa dzakara al-Imam an-Nawawi 'anil aktsarin annahum kanu yakhtimuna fi kulli sab'i layalin. Imam Nawawi menyebutkan bahwa kebanyakan orang dari kalangan salaf bisa menghatamkan Al-Qur'an setiap 7 malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menghatamkan Al-Quran dalam 7 malam. Ini mungkin mudah, masih kita anggap mudah. Tapi lihat nih apa yang dinukil oleh Imam Nawawi. Wa am ba'dihim fi kulli 6 layalin khatmah. Sebagian dari mereka ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 6 malam. Setiap 6 malam hatam. Allahu Akbar. Wa am ba'dihim fi kulli 5. Sebagian lainnya ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 5 malam. Wah, ini tambah lebih sedikit nih. Wa am ba'dihim fi kulli 4. Sebagian lagi ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 4 malam. Ini kata Imam Nawawi, ya. Ini kata Imam Nawawi dalam kitab Azkar. Dalam kitab Azkar. Wa an katsirina fi kulli 3. Dan banyak sekali di antara mereka para salafun as-salih yang menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam. Allahu Akbar. Setiap 3 malam khatam Al-Quran. Wa am ba'dihim fi kulli lailatain. Sebagian dari kalangan salafus salih ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Masya Allah. 2 malam, 2 hari, 2 malam bukan hafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Wa khatama ba'duhum fi kulli yaumin wa lailatin khatmah. Allah, sebagian mereka ada yang menghatamkan setiap sehari semalam, menghatamkan 1 kali hataman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa minhum man yakhtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmatain. Ada pula yang menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam. Siapa nih? Ini tadi di pagi itu disebutkan bahwasanya di antara orang yang menghatamkan Al-Quran setiap hari itu menghatamkan 2 kali hataman, itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menghatamkan 2 kali. Sehari semalam menghatamkan 2 kali. Juga Imam Abu Hanifah. Wa minhum man kana yakhtimu 3. Wow, ini ada sebagian dari mereka yang menghatamkan 3 kali dalam sehari semalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan ini ada yang lebih dari ini semua.
wa khatama ba'duhum 8 khatamat, arba'an fil laili wa arba'an fin nahar. Bahkan ada yang menghatamkan 8 kali dalam sehari semalam, 4 kali di malam hari dan 4 kali di siang hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini luar biasa nih. Khatam 4 kali dalam sehari semalam. Wa hadza min babi ikramillahi ta'ala lahum wa takhfiful qur'ani alaihim. Ini adalah bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, serta bentuk kemudahan dalam membaca Al-Qur'an yang diberikan kepada mereka. Subhanallah, subhanallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaffafa ala Daud al-Qur'an fakana ya'muru bidabbatihi an tusarraj fayaqra'ul Qur'ana qabla an tusarraj. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diringankan bagi Nabi Daud dalam membaca Al-Qur'an sehingga ia bisa memerintahkan pelayannya untuk menyiapkan tunggangannya. Lalu ia membaca Al-Quran hingga selesai sebelum tunggangannya siap. Jadi masih menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Qala al-musannifu wa kana al-imam al-Bukhari radhiyallahu anhu idza dakhala Ramadan yakhtimu bin nahari fi kulli yaumin khatmah. Allah, Allah, Allah. Imam Bukhari, perawi hadis, ya, punya kitab Sahihul Bukhari. Beliau ketika memasuki bulan Ramadan, beliau itu menghatamkan Al-Quran setiap siang hari 1 kali. Allahu Akbar. Setiap harinya 1 kali hataman. La ilaha illallah. Wa yakunu khatmuhu 'inda al-iftari kulla lailah. Kulla lailah. Dan beliau itu menyelesaikan hatamannya setiap malam saat berbuka puasa. Nah, berbuka puasa itu dengan hatam Al-Quran. Wa yaqulu 'inda kulli khatmatin da'watun mustajabah. Beliau berkata bahwa setiap kali hatam Al-Quran itu ada doa yang mustajab atau yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya ini sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Azkar bahwasanya disunahkan tuh ketika ingin membaca hatam Al-Quran, disunahkan mengajak orang banyak untuk doa. Karena doa ketika hatam Al-Quran itu mustajab, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangannya antum bisa lihat di kitab Azkar bab baca Al-Quran. وقد فصلت هذا البحث في رسالتي الأدعية والأذكار الواردة آناء الليل وأطراف النهار. Dan saya, kata beliau, kata muallif kitab ini, yaitu Fadilatul Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullahu ta'ala, telah memerinci pembahasan ini dalam risalah beliau yang berjudul Al-Ad'iyah wal-Adhkar al-Warida Ana al-Lail wa Atrafan Nahar. Doa-doa dan zikir yang dianjurkan sepanjang malam dan siang. Nah, antum bisa juga mendapatkan kitab ini di beliau. Jadi beliau itu punya maktabah di situ. Antum bisa download kitabnya satu persatu. Wa min matalibihi al-iktsaru min al-istighfar wa min at-tahlil wal-iktsar min dzikrillah ta'ala. Di antara tuntutan atau hal yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah memperbanyak istighfar, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dianjurkan memperbanyak tahlil, ya, mengucapkan la ilaha illallah, serta min dzikrillah ta'ala wa iktsar min dzikrillah ta'ala, memperbanyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran saat bulan Ramadan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zakirullahi ta'ala fi Ramadana maghfurun lahu wasairullahi ta'ala fihi la yakhib atau la yukhayyab.
Nabi SAW bersabda, orang yang banyak berzikir kepada Allah di bulan Ramadan itu akan diampuni dosanya. Maghfurun lah. Wasailullahi ta'ala fihi la yukhayyab. Dan orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan ini, bulan Ramadan, maka tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tabarani wa ghairuhu, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga lainnya. Wa taqaddama fil hadithi qaulun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fastaghfiru fihi min arba'i khisalin. Telah disebutkan dalam hadis sebelumnya, ini kita di video sebelumnya, bahwa Nabi SAW bersabda, perbanyaklah kalian dalam bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, dengan 4 perkara. Apa saja? Wahiyya al-iktsaru min qawli la ilaha illallah, memperbanyak membaca la ilaha illallah di bulan Ramadan. Wal iktsar minal istighfar, memperbanyak baca istighfar. Wa su'alil jannah, ya, minta surga. Wa ta'awudz minan nar, dan juga minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Wa min matalibi siyami Ramadan wa adabihi, di antara tuntunan dan adab berpuasa di bulan Ramadan adalah al-iktsaru minas sadaqat, memperbanyak sedekah, ya, di bulan Ramadan. Faqad rawa at-Tirmidzi marfu'an afdhalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Kata Nabi SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hadis marfu, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Wa taqaddama fil hadithi anna syahra Ramadan syahrul muwasati wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan kepedulian bagi sama muslim, dan bulan di mana rezeki seorang mukmin itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu di bulan Ramadan. Syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, bulan di mana rezeki seorang mukmin itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya di sini makna rezeki bukan hanya terbatas pada uang, ya, tapi juga umum, baik itu rezeki berupa kesehatan dan yang lainnya. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajwada ma yakunu fi ramadana la yus'alu an syai'in illa a'tah, kama fi riwayatil Imam Ahmad. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. La yus'alu an syai'in illa a'tah, tidaklah beliau diminta sesuatu kecuali pasti beliau memberikannya, sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa inna syahr Ramadan syahru maghfiratin wa rahmah wa judin minallahi ta'ala wa ata. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan rahmat, bulan kemurahan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala yarhamu min ibadihi ar-ruhama warrahimuna yarhamuhumur rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan merahmati, memberikan rahmat pada hamba-hambanya yang penyayang, dan orang-orang yang penyayang itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ جَادَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى فِي هَذَا الشَّهْرِ جَادَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِالْعَطَاءِ. Barang siapa yang bermurah hati kepada hamba-hamba Allah di bulan Ramadan ini, maka Allah Ta'ala akan bermurah hati kepadanya dengan pemberiannya. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat-nikmat yang luar biasa. Sehingga
Disunnahkan dan dianjurkan dan bahkan sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Wa min matalibis siyam wa adabihi ittikhadus sahur. Wa min matalibis siyam wa adabihi ittikhadus sahur. Fa innahu sunnatun mubarakah. Di antara tuntunan dan adab berpuasa adalah makan sahur. Karena sahur adalah sunnah yang penuh berkah. Fa innahu sunnatun mubarakah. Jadi walaupun kalian malas untuk makan sahur, minimalnya minum air ya. Minimalnya minum air. Karena itu juga termasuk makan sahur. Ya. Jadi jangan kita abaikan sahur ini. Walaupun dirinya saya walaupun tidak makan sahur tetap sehat dan kuat, ya, maka tetap disunnahkan untuk makan sahur walaupun hanya sedikit. Rawa Syaikhani wa ghairuhuma an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan juga yang lainnya dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tasahharu, hendaklah kalian makan sahur, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, ini keberkahan dalam segalanya, ya. Berkah umur, berkah rezeki, ya, berkah dalam segalanya. ثم قال وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sahuru barakah, as-sahuru barakah fala tad'uuh. Sahur itu penuh berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya. Ai la tatrukuh, janganlah kalian meninggalkan sahur. Walau ay yajru'a ahadukum jur'atan mimma'in. Maka kata beliau, jangan sampai kalian meninggalkan makan sahur meskipun salah seorang di antara kalian hanya meminum dengan seteguk air. Ya, walaupun dengan seteguk air itu sudah cukup dianggap sahur. Ya. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Apa artinya Allah bersolawat pada orang-orang yang makan sahur? Solawat ini kalau dari Allah mempunyai arti rahmat, kasih sayang. Jadi Allah bersolawat pada orang yang makan sahur, artinya Allah berkasih sayang pada orang yang makan sahur. Begitu juga para malaikat. Kalau malaikat bersolawat pada orang yang makan sahur, itu artinya malaikat mendoakan. Ya, mendoa, istighfar, memintakan ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi solawat itu kalau dari Allah mempunyai arti rahmat, dan kalau dari malaikat itu istighfar. Jadi para malaikat memintakan ampun untuk kita ketika kita ini sahur. Subhanallah. Wa yundabu ta'khirus sahuri wa 'adamut ta'ajjuli bihi. Juga yang berkaitan dengan sahur adalah dianjurkan untuk mengakhirkan sahur dan tidak tergesa-gesa dalam melakukannya. Ya, bukan sahurnya ya jam 1 dini hari. Ya, itu masih lama, masih subuhnya. Nanti ketika sudah subuh lapar lagi nanti. Jadi dianjurkan mengakhirkan sahur ya. Ya mungkin 1 jam setengah jam sebelum sebelum masuk waktu subuh bisa kalian lakukan itu.
Jadi dianjurkan mengakhirkan sahur. Lima fil musnad. Apa dasarnya? Dalilnya apa? Sesuai dengan hadis dalam musnad. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftara wa akhara sahur. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan, kata Nabi, selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau berbuka puasa itu harus disegerakan. Begitu sudah azan dikumandangkan langsung berbuka. Jangan nanti sholat dulu, habis sholat maghrib nanti berbuka. Tidak, ya. Makan walaupun hanya dengan satu butir kurma atau seteguk air itu sudah cukup. Nanti sholat maghrib habis itu makan lagi. Gitu. Itu lebih baik, ya, afdal. Jadi kalau berbuka puasa itu dianjurkan untuk disegerakan. Tapi untuk makan sahur disunahkan diakhirkan. Sesuai dengan hadis ini. Umatku, kata Nabi SAW, akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Subhanallah.